Pada sistem saraf memiliki 5 panca indera, yaitu yang pertama penglihatan, penciuman, rasa, sentuhan, dan pendengaran, yang merangsang reseptor di dalam tubuh. Rangsangan yang menghasilkan impuls cepat ke otak untuk interpretasi. Pada akhir sesi ini, kita dapat menggambarkan yang pertama adalah sistem saraf dan kedua struktur fungsi neuron, sinapsis tulang belakang dan otak. Telah kita ambil contoh yaitu sentuhan dan lihatlah bagaimana impuls mencapai otak untuk interpretasi, yaitu mencetus suatu benda merangsang reseptor di bawah kulit. Rangsangan ini menghasilkan impuls cepat yang dapat melakukan perjalanan melalui neuron ke otak untuk interpretasi neuron. Neuron ini adalah sel khusus yang ada di seluruh tubuh neuron. Titik terdiri dari tubuh sel dendrit dan akson. Rangsangan dari lingkungan eksternal mencapai aksi potensial dalam neuron. Aksi potensial adalah arus listrik sederhana yang berjalan melalui akson dan mencapai sinap. Sinap ini adalah persimpangan antara dua neuron. Pada persimpangan antara dua neuron sinap, yaitu harus melintasi sinap untuk melanjutkan bagian yang melalui sistem saraf. Ketika sinyal mencapai ujung akson, bahan kimia yang disebut neurotransmitter adalah dirilisnya ke sinap. Ketika ion kalsium mengalirkan dalam zat kimia yang disebut neurotransmitter ini dilepaskan ke dalam sinap. Neurotransmitter bergerak melintasi sinap untuk mengikat reseptor aktif. Pada membran postsinaptik berikutnya, yaitu neuron yang impuls berjalan sampai sumsum tulang belakang melalui sensorik. Neuron sumsum tulang belakang panjangnya tipis. Bandel saraf menghubungkan otak dan perifel. Sistem saraf sumsum tulang belakang memfasilitasi transmisi sensorik dan impuls saraf motorik ke dalam otot. Otak adalah konsentrasi saraf. Jaringan-jaringan organ kompleks ini bisa pecah menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak bagian terbesar dari manusia. Otak adalah otak terbesar dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian belahan kiri dan bagian belahan kanan, yang mengontrol bagian kanan tubuh dan belahan kanan yang mengontrol sisi kiri tubuh area terkait dengan keterampilan numerik bicara, menulis, penalaran, dan analisis. Terletak di bagian kiri yang dominan, belahan kanan berhubungan dengan imajinasi, kemampuan bermusik, dan aristik. Ekspresi talamus bertindak sebagai relay antara berbagai dukungan terjadi di daerah dari konteks cerebral, juga memainkan peran penting dalam mengatur keadaan tidur. Talamus adalah pusat kontrol penting untuk rasa haus, darah, dan suhu tubuh, tekanan, dan sebagainya, membantu otak kecil untuk menyediakan badan yang terkoordinasi, yaitu mampu menyampaikan sinyal dari otak kecil ke otak yang berhubungan, terutama dengan respirasi, kontrol kandung kemih, gerakan wajah, ekspresi, dan lain-lain. Medula mentransmisikan semua sinyal antara sumsum tulang belakang dan bagian otak yang lebih tinggi, karena otak menganalisis impuls sensorik dari menafsirkan lingkungan dan merespon rangsangan tersebut dengan tepat.
Rangsangan ini mencapaikan otot atau kelenjar melalui motor neuron untuk tindakan terkoordinasi.